My News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nida Walia, akan menemani Anda 30 menit ke depan. Berita pertama diawali dengan tim DVI otopsi jasad korban mutilasi di Rupat Utara. Berikut berita selengkapnya. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Riau melakukan otopsi di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai terhadap jasad korban pembunuhan dengan cara dimutilasi yang terjadi di Rupat Utara, Kecamatan Bengkalis. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Riau lakukan otopsi pada Senin malam terhadap jasad pria yang diduga korban pembunuhan dengan cara dimutilasi, yang mana proses autopsi dilaksanakan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Di mana kedatangan tim DVI Polda Riau dipimpin Kasubdit Dokpol Polda Riau, Kompol Supriyanto ke RSUD Dumai untuk melakukan autopsi terhadap jasad pria yang bernama Bayu Santoso, warga Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, yang diduga dibunuh dengan cara mutilasi. Yang mana jasad pria yang diketahui bernama Bayu Santoso, warga Jalan Datuk Laksmana, Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam sebuah ruko di Jalan Riau di Desa Tanjung Medang, Pulau Rupat. Diketahui jasad korban yang diduga telah dimutilasi disimpan di dalam sebuah koper dan dimasukkan ke sebuah drum berwarna biru di ruko tersebut. Kejadian tersebut diduga terjadi pada Jumat lalu. Pantauan Mayatama TV di lapangan, proses autopsi tim DVI Polda Riau berlangsung sekitar 6 jam. Terlihat keluarga korban yang turut hadir tak mampu membendung air mata menyaksikan kondisi korban. Setelah selesai, jasad korban langsung disolatkan yang kemudian dikebumikan di tempat pemakaman umum di Kota Dumai. Wadi, Mayatama TV memberitakan. Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mitra Putri 7 menggelar aksi damai di depan kantor Pertamina RU2 Dumai, di mana para pekerja menuntut kesejahteraan yang telah disepakati. Aksi tersebut dapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Ratusan pekerja mitra kerja Pertamina menggelar aksi demo di depan kantor wilayah Pertamina RU2 Jalan Putri 7 Dumai, Riau. Aksi demo terkait tuntutan segera direalisasikan kenaikan dan kesejahteraan apa pekerja yang sudah disepakati bersama. Pihak Pertamina mengapresiasi aksi damai yang dilakukan ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mitra Putri 7 tersebut. Pekerja ini meminta tuntutan mereka sebanyak 5 poin dapat diterima pihak manajemen Pertamina. Jika tidak, rencana peserta aksi akan menggelar aksi lanjutan hingga tuntutan mereka diterima. Korlap aksi demo, Adnata Hendra, Ketua SP, minta realisasi kenaikan upah pekerja dan usia pensiun dan sudah disepakati bersama. Jumlah tenaga mitra kerja 1.300 dan mereka ikut demo semua. Sementara Fitri Erika, Area Manajer Komunikasi Pertamina, pihak Pertamina menjamin bahwa operasional berjalan seperti normal untuk pelayanan penyediaan BBM untuk sebagian wilayah Sumatera Tengah. Sedangkan aspirasi mereka sudah diterima dan masih dalam proses pembahasan. Kalau sesuai UMK itu tempo Januari harusnya, tapi sampai sekarang belum. Udah berapa lama? Udah 3 bulan kan? 3 bulan. Ada. Ya. Yang kedua, masalah usia pensiun. Usia pensiun itu kan diatur dalam PP 45, ya poin 15. Usia pensiun untuk pekerja itu 56. Pertamina memakai usia pensiun itu begitu dia umur 55 pensiun. Nah, sistem kerja di Pertamina kan dengan TKJP. Ya kan? Nah, pembayaran jasa pensiun itu dilakukan pada akhir tahun. Nah,
yang kami pertanyakan. Begitu dia pensiun di awal, kita pertengahan kontrak, kemana dananya? Pak, undang-undang PP 45 itu adalah undang-undang dari Kementerian Tenaga Kerja atau undang-undang apa ini? Peraturan pemerintah. Pemerintah Yang menandatangani Jokowi. Ya, itu pemerintah yang menandatangani Jokowi. Tenaga kerja, Pak. Pembahasan masih terus berlanjut dan kami dari Pertamina tentunya mengucapkan terima kasih dan apresiasi karena tadi aksinya juga berjalan dengan tertib dan damai, dan kemudian juga penyampaian aspirasi tadi juga sudah kita terima menjadi masukan bagi Pertamina. Di satu sisi kami juga menjamin bahwa operasional kilang tetap berjalan seperti normal, karena kita juga harus bisa melayani kebutuhan masyarakat untuk penyediaan BBM untuk wilayah Sumatera bagian utara. Jadi diskusi tadi masih terus berlanjut dan kita berharap ada titik temunya untuk pembahasan beberapa poin yang disampaikan oleh teman-teman mitra kerja dari Pertamina. Mereka minta segera itu hasil tuntutannya itu? Iya, ada beberapa poin yang disetujui sudah ada? Disampaikan. Ini masih dalam tahap diskusi. Semuanya belum ada. Ini masih dalam masa pembahasan. Diskusi, ya. Tapi pada intinya kami tentu selaku badan usaha milik negara yang ditugasi pemerintah untuk bisa melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, kita menjamin bahwa operasional kilang kita dapat berjalan walaupun mereka normal. tidak bekerja itu. Kita upayakan supaya pelayanan kita kepada masyarakat tetap terlayani dengan baik. Jadi aksi mereka tidak mengganggu operasional? Sampai saat ini aksi teman-teman kan masih dalam kondisi yang kondusif ya, dan diskusi-diskusi tetap terus berlanjut. Artinya Bu dari Wadi, Mayatama TV memberitakan. Kepala Kepolisian Resor Kota Dumai AKBP Donalepi Ginting menceritakan upaya dan kinerja polisi dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar kepada Pengadilan Negeri dan Kejaksaan saat menggelar kegiatan Coffee Morning Rabu tadi pagi. Dalam acara Coffee Morning berlangsung di Gedung Citra Waspada Mapolres Dumai di Jalan Jenderal Sudirman, Kapolres menyebutkan pungutan liar atau pungli memang tengah marak di Kota Dumai, khususnya pungli di jalanan. Kepolisian Resort Dumai beberapa kali telah menangkap pelaku pungli di jalanan. Namun, kasus pungli ini belum bisa dibawa ke persidangan karena kurangnya unsur kekerasan. Pungutan liar di jalanan memang kerap terjadi di beberapa lokasi di Kota Dumai, dan aksi pungutan liar ini cukup meresahkan pengguna jalan. Kami juga menunggu masyarakat. Ada dua nih. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan si ini. Kalaupun saya membayar, tapi kok saya tidak merasa keberatan, ini akan sulit untuk diketahui. Sama dengan budaya rasa terima kasih kita yang sering. Ada budaya terima kasih, bersyukur aja, terima kasih lah ya, karena ada bargaining ya. Tidak hanya pungli di jalanan, pungutan liar yang terdapat di instansi-instansi pemerintahan juga tidak luput dari pengawasan pihak polisi. Kepolisian mengharapkan masyarakat melapor ke pihak berwajib jika mendapati aksi pungutan liar yang terjadi agar dapat ditindak oleh pihak kepolisian. Dan tentunya masyarakat juga berharap Kota Dumai bebas dari aksi pungutan liar. Didi, Mayatama TV, memberitakan. 4 tersangka penggelapan minyak crude palm oil atau CPO di kapal tongkang Luminor 1 berhasil diamankan kepolisian Polres Dumai, di mana pelaku berhasil menggelap 20 ton minyak bernilai ratusan juta rupiah. Setelah mendapatkan informasi dari kapten kapal tentang adanya pencurian minyak crude palm oil atau CPO di kapal tongkang Luminor 1, pihaknya langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara. Sempat berpura-pura tidak mengetahui adanya percobaan penggelapan minyak CPO milik tongkang Luminor 1, SA 31 tahun Cincu Tongkang bersama 3 pelaku lainnya IN 32 tahun, SY 35 tahun, dan SYA 32 tahun berhasil akhirnya diringkus tim Satreskrim Polres Dumai di lokasi yang berbeda. Penghuni Selatan. Ini warga Dumai. Di mana penangkapan terhadap 4 pelaku dugaan penggelapan minyak crude palm oil CPO tersebut berhasil dikembangkan setelah tim Opsnal berhasil mengamankan SA yang diketahui sebagai Cincu Tongkang.
Adapun kapal tongkang Luminor 1 ini tadinya bertolak dari Tembilahan dan akan bongkar muat di PT Wilmar Dumai. Belum dapat. Oh, jadi Barang masih ada di Belum. kapal. Yang hilang itu belum ketemu barangnya. Oh, belum tahu Iya. mana. Ini kan penampung 1. Penadah yang lanjutan belum dapat. Ada kemungkinan kan itu barang-barang ini dijual ke penampungan-penampungan yang ada di sekitar. Ya lagi kita pelajari. kita sudah. Pelaku sendiri belum mengakui kemana. Belum. Berarti kita belum mengantongi nama ini. Belum. Dan Untuk ini penampung dari yang dari lain. kemana sebenarnya apanya harusnya rutenya dan rute Dari tongkang? Tembilahan. Tembilahan ke Ya, ke Pelabuhan Wilmar. Dumai. Dari Tembilahan ke Wilmar. Wilmar di Pelindo. Ya? Jadi mereka ini kan mengirim CPO dari PKS ke Wilmar menggunakan jasa angkutan. Kalau di darat namanya truk tangki. Kalau di laut namanya tongkang. Itulah namanya PT Maxima Liners. Maxima. Kini keempat tersangka telah diamankan bersama barang bukti diantaranya dokumen kapal dan muatan, segel manhole yang rusak, 1 unit HP Nokia Center warna hitam, 1 unit HP Samsung Center warna putih, 1 unit HP Oppo warna putih, dan 1 unit HP Samsung lipat. Sementara untuk barang bukti CPO belum ditemukan. Diduga pelaku telah menjual minyak tersebut kepada para penampung minyak ilegal yang ada di Kota Dumai. Wadi, Mayatama TV, memberitakan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Dumai hampir merampungkan rumah pintar pemilu atau sudah mencapai 90% sebagai persiapan peresmian dijadwalkan pada April 2017 nanti. Komisioner KPUD Dumai, Divisi Sosialisasi Siti Khadijah, mengatakan rumah pintar pemilu adalah konsep pendidikan yang memanfaatkan ruangan atau gedung akan digunakan untuk pendidikan kepada masyarakat. Rumah pintar pemilu ini akan diresmikan April mendatang, sedangkan persiapan rumah pintar tersebut sudah mencapai 90%. Di dalam ruang itu nanti akan memamerkan tahapan penyelenggaraan sejarah pemilu dan lain sebagainya. Dan juga akan ada ruangan simulasi untuk mengajarkan cara memilih atau menggunakan hak suara yang benar. Selain itu, di ruang diskusi ini nantinya juga akan dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu bersama masyarakat. Pelajar di tingkat SLTA, mahasiswa perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan pemuda dapat juga memanfaatkan rumah pintar ini untuk diskusi dan sosialisasi tentang pemilu. Di salah satu bagian rumah pintar pemilu ini juga disediakan ruang visual yang mana nantinya akan menampilkan film-film dokumentasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Rumah pintar itu RPP, Rumah Pintar Pemilu adalah konsep pendidikan yang memanfaatkan ruang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendidikan kepada masyarakat biar masyarakat mengetahui di situ apa itu pemilihan. Di Rumah Pintar Pemilu itu ada ruang simulasi, ruang diskusi, ruang audiovisual, dan ruang pameran. Di sana kita memamerkan di sana tahapan pemilu, sejarah pemilu, dan juga bermacam semuanya sudah kami pamerkan di sana. Jadi orang yang datang ke Rumah Pintar Pemilu dengan mendatangi Rumah Pintar Pemilu bisa melihat apa-apa tentang pemilu tersebut dan tertarik untuk istilah memilih. Berharap supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam memilih, tidak hanya berpatok kepada pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur saja, juga agar partisipasi pemilu lain meningkat dan angka golput menurun serta masyarakat pintar dalam memilih. Deka, Mayatama TV, memberitakan. Bertempat di Gedung Citra Waspada Polres Dumai, Rabu tadi pagi Kepolisian Resor Dumai gelar coffee morning dengan pengadilan dan kejaksaan negeri dalam rangka menjalin silaturahmi dan komunikasi baik. Acara Coffee Morning ini merupakan salah satu program kepolisian dalam meningkatkan sinergi kepolisian. Dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Dumai Mat Prang Yusuf dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Dumai Tumpal Sagala.
Dalam kesempatan ini, Kepala Polisi Resort Dumai AKBP Donald Happy Ginting menyampaikan beberapa hal, yakni tentang pemusnahan barang bukti narkoba yang masih tergendala mendatangkan terdakwa yang saat ini berada di Kepolisian Daerah Medan. Sehingga Mat Perang Yusuf selaku Kepala Kejaksaan Negeri Dumai menanggapi hal yang disampaikan oleh Kapolres Dumai itu. Ia menyampaikan bahwa nantinya akan dibicarakan lagi bagaimana prosedur seharusnya tentang pemusnahan sesuai dengan arahan pimpinan, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian ini wajib menjalin komunikasi agar perkara-perkara kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian tidak boleh terhambat. Karena ini juga adalah wujud dari pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang berperkara ini juga adalah masyarakat yang perlu dilayani, butuh kepastian hukum dan juga butuh kepastian waktu tentang kecepatan penyelesaian kasusnya mereka. Kapolres Dumai AKBP Donald Happy Ginting juga menyampaikan bahwa masyarakat yang berperkara ini adalah masyarakat yang perlu dilayani dan butuh kepastian dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Didi, Mayatama TV memberitakan. Liputan tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus My News setiap hari hanya di Mayatama TV. Seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.